Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1031 sampai tahun 1035. Bab 1031. Setelah Fendi Zanders melihat Mercedes-Benz yang dipilihkan Suyuro untuknya, dia tidak memiliki banyak harapan terhadap rumah yang dipilih Suyuro. Karena dia tahu kalau menurut kepribadian Suyuro, rumah itu jelas bukan rumah biasa. Benar saja, tidak lama kemudian. Suyuro membawa Fendi Zanders ke pintu kawasan perumahan mewah, lalu menoleh ke Fendi Zanders dan berkata, "Tuan Zanders, kami di sini." Fendi Zanders mendorong pintu mobil, keluar dari mobil dan mengamati situasinya. Di dalam komunitas. Lingkungan di komunitas ini sangat asri, dan letaknya tidak terlalu jauh dari Universitas Nanyuan, sehingga menurut Fendi Zanders harga rumah di komunitas ini tidak boleh murah. Satu-satunya hal yang membuat Fendi Zanders merasa beruntung adalah komunitas ini bukanlah kawasan villa, melainkan komunitas biasa, yang seharusnya wajar. Tuan Zanders, apa pendapatmu tentang tempat ini? Suyuro bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Baiklah. Fendi Zanders mengangguk ringan, lalu melanjutkan, ayo masuk dan melihat. Bagus. Melihat Fendi Zanders tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun, Suyuro akhirnya menghela nafas lega, buru-buru mengeluarkan kunci rumah, dan kemudian membawa Fendi Zanders ke komunitas tersebut. Segera Fendi Zanders mengikuti Suyuro ke rumah. Dekorasi rumahnya sangat bagus, semuanya bergaya minimalis Nordik, dan dibersihkan dengan sempurna. Baik itu peralatan rumah tangga maupun kebutuhan sehari-hari, semuanya telah dipersiapkan dengan baik. Fendi Zanders tahu bahwa Universitas Nanyuan pasti akan menyiapkan asrama untuknya, tetapi Fendi Zanders merasa tinggal di asrama itu tidak nyaman, dan dia sering harus keluar untuk urusan bisnis. Jadi Fendi Zanders merasa masih perlu menyiapkan rumah di luar. Jika dia tidak melakukan apa-apa, dia bisa tinggal di asrama. Jika ada keadaan khusus, dia bisa keluar untuk hidup. Rumah ini sangat bagus, terima kasih. Fendi Zanders berkata dengan lembut kepada Suyuro. Ini yang harus aku lakukan, kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Suyuro buru-buru menjawab, lalu berinisiatif berkata, Tuan Zanders, di mana barang bawaanmu? Apakah kamu ingin aku melakukannya? Apakah ada yang membawakannya untukmu? Tidak, saya tidak punya barang bawaan apapun. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya ringan. Oh baiklah. Suyuro mengangguk kembali, lalu melanjutkan, Tuan Zanders, apakah Anda punya perintah lain? Jika tidak, saya akan kembali dulu, Anda bisa beradaptasi dengan lingkungan. Oke, kalau begitu kamu kembali dulu, aku punya informasi kontakmu, kalau ada apa-apa aku akan langsung meneleponmu. Fendi Zanders memandang Suyuro dan berkata. Oke. Suyuro setuju, lalu berbalik dan keluar kamar. Beberapa menit kemudian, Suyuro meninggalkan ruangan. Dan Fendi Zanders duduk di sofa dan menghela nafas lega. Tidak peduli apa, dia sekarang punya tempat tinggal di kota Nanyuan. Setelah Fendi Zanders beristirahat sebentar, dia mengamati sebentar lingkungan di dalam ruangan. Kamar ini merupakan kamar dengan 3 kamar tidur dan 1 ruang tamu yang sangat standar, dengan luas total sekitar 100 meter persegi. Jika dihitung berdasarkan harga rumah di kota Nanyuan, nilainya seharusnya 2 hingga 3 juta yuan. Jelas sekali bahwa Fendi Zanders tinggal di rumah sebesar itu sendirian. Beberapa terbuang sia-sia. Hanya saja rumah berbeda dengan mobil, dan Anda bisa mengganti mobil kapan saja. Namun jika berpindah rumah akan sangat merepotkan dan membuang-buang waktu. Selain itu, rumah ini sangat dekat dengan Universitas Nanyuan, jadi Fendi Zanders berencana untuk tinggal di sini dulu untuk sementara waktu. Namun Fendi Zanders merasa perlu mengganti Mercedes-Benz. Alasan mengapa Fendi Zanders meminta Fang Zihua menyiapkan mobil adalah karena dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan di kota Nanyuan, dan akan sangat merepotkan untuk naik taksi sepanjang waktu. Namun Fendi Zanders masih merasa Mercedes-Benz itu terlalu mencolok, dan dia merasa harus berganti ke mobil yang lebih biasa. Memikirkan hal ini, Fendi Zanders mengambil kunci mobil dan meninggalkan komunitas, siap pergi ke toko 4S untuk memeriksa mobil. Ini adalah kunjungan pertama Fendi Zanders ke komunitas ini, jadi dia tidak terlalu mengenal lingkungan di dalam komunitas tersebut. Dia berjalan sekitar 10 menit sebelum menemukan di mana Suyuro memarkir mobilnya. Tetapi ketika Fendi Zanders melihat Mercedes-Benz miliknya, dia terkejut sesaat, karena dia menemukan ada beberapa gadis yang dikelilingi oleh Mercedes-Benz miliknya, dan beberapa gadis masih sedang menelepon. Sangat gelisah. Setelah Fendi Zanders melihat pemandangan ini, ekspresi wajahnya sangat bingung. Walaupun Mercedes-Benz miliknya bisa dibilang mobil bagus, dan harganya tidak murah bagi masyarakat awam, namun bagaimanapun juga ini bukanlah mobil mewah, dan juga sangat umum di jalanan, sehingga tidak akan menarik banyak orang. Sama sekali. Itu benar untuk ditonton. Selain itu, Fendi Zanders juga menemukan bahwa semua wanita cantik di sekitar mobilnya saat ini semuanya sangat seksi dan berpakaian indah, dan siapapun yang dia keluarkan mungkin adalah eksistensi setingkat dewi. Wanita cantik ini berkumpul di sekitar mobilnya satu demi satu, dan Fendi Zanders merasa ada yang tidak beres. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tetap berjalan menuju mobilnya. Siapa itu?
Parah sekali, kenapa kamu memarkir mobil di sini? Setelah Fendi Zanders mendekat, dia mendengar gadis-gadis ini membicarakan sesuatu. Fendi Zanders memandang mobilnya tanpa sadar, dan menemukan bahwa Su Yuro tidak memperhatikan saat parkir tadi, dan justru memarkir mobilnya tepat di depan mobil lain, sehingga mobil di dalamnya tidak dapat dikeluarkan. Apalagi Mercedes-Benz milik Fendi Zanders sendiri merupakan mobil baru, jadi wajar saja tidak ada informasi kontak di dalamnya. Kini mobil di dalamnya tidak bisa diusir, pemiliknya pasti sangat cemas. Jadi itu menghalangi jalan seseorang. Fendi Zanders tersenyum tak berdaya, lalu berjalan tepat di depan orang-orang itu, dan bertanya dengan lembut, "Maaf, tolong biarkan aku pergi." Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, wanita cantik yang awalnya dikelilingi oleh mobil Fendi Zanders menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders. Salah satu wanita cantik berkaki panjang bertanya kepada Fendi Zanders dengan ekspresi tidak senang, "Siapa kamu?" "Apa, saya pemilik mobil ini." Fendi Zanders menunjuk ke arah Mercedes-Benz di depannya, dan berkata dengan ekspresi malu. "Sua, Sua, Sua." Dalam sekejap, semua wanita cantik yang dikelilingi oleh Mercedes-Benz menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders. "Mobil ini sebenarnya milikmu." Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, semua wanita cantik ini bergegas menuju posisi Fendi Zanders, dan kemudian langsung mengepung Fendi Zanders. Dikelilingi oleh begitu banyak wanita cantik sekaligus, Fendi Zanders merasa sedikit gugup sejenak. Apalagi mereka saat ini berada di pintu masuk komunitas, dan sudah banyak orang, sehingga banyak juga yang menyaksikan kemeriahannya. Bab 1032. Setelah dikelilingi oleh keindahan ini, ekspresi wajah Fendi Zanders menjadi sedikit tidak berdaya. Salah satu wanita cantik dengan rok pendek berjalan ke arah Fendi Zanders dengan agresif, lalu memandang Fendi Zanders dan bertanya dengan marah, "Wah, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa mobil ini milikmu?" "Ya, ada apa?" Melihat wanita cantik di depannya, Fendi Zanders menjawab dengan ekspresi tak berdaya. "Tahukah kamu kalau mobilmu menghalangi mobil temanku?" Si cantik dengan rok pendek langsung berteriak. "Ya, kenapa kamu begitu tidak bermoral? Kenapa kamu memarkir mobilmu di sini? Tahukah kamu betapa pentingnya hari ini bagi Jiao Jiao? Bukankah kamu sengaja memarkir mobil di sini untuk mempermalukan Jiao Jiao?" Wanita cantik lainnya juga mulai mengkritik Fendi Zanders satu demi satu. Setelah Fendi Zanders mendengar apa yang dikatakan wanita cantik ini, ekspresi wajahnya tampak semakin bingung. Meskipun Su Yuro memang salah memarkir mobilnya di sini, orang-orang ini tidak perlu terlalu marah, bukan? Apalagi Fendi Zanders baru saja datang ke komunitas ini dan tinggal kurang dari 2 jam. Sekalipun tertunda dalam waktu sesingkat ini, dampak besar apa yang akan terjadi? "Oke, berhenti bicara." Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari kerumunan. Setelah Fendi Zanders mendengar suara ini, dia tanpa sadar menoleh untuk melihat, dan orang yang menarik perhatiannya adalah seorang gadis yang sangat cantik. Gadis itu memakai riasan tipis di wajahnya, fitur wajahnya sangat indah dan menarik, rambut keriting besar bergelombangnya dengan santai menutupi bahunya, memperlihatkan lehernya yang cantik dan ramping, dia mengenakan rok ketat putih pendek dengan ikat pinggang hitam di bagian tengahnya membuat pinggang aslinya yang ramping dan lembut semakin seksi, serta terdapat sepasang sepatu hak tinggi di bagian kaki. Wajah halus dipadukan dengan rambut keriting hitam besar bergelombang, memberikan godaan yang tak terlukiskan. "Jiao Jiao, kenapa kamu tidak mengatakannya? Jika bukan karena orang yang memarkir mobil di sini hari ini, bagaimana kamu bisa melewatkan wawancara? Kita harus memberi pelajaran kepada orang ini." Si cantik dengan rok pendek yang sebelumnya menanyai Fendi Zanders menjawab dengan sangat bersemangat. "Mungkin aku kurang beruntung hari ini. Lupakan saja. Itu hanya wawancara. Kalau ketinggalan, kamu ketinggalan. Mungkin itu kehendak Tuhan." Gadis bernama Jiao Jiao memiliki ekspresi yang sangat tenang di wajahnya saat ini, dan berkata dengan nada tak berdaya. "Jiao Jiao, kamu tidak bisa selalu begitu baik. Ya, berapa banyak usaha yang kamu lakukan dalam wawancara ini, dan sekarang kamu melewatkan wawancara karena bajingan ini, mengapa kita harus membiarkan orang ini pergi?" Para pacar di sekitar Jiao Jiao juga berteriak dengan marah. Untuk sesaat, semua orang melihat posisi Fendi Zanders dengan mata marah. Hati Fendi Zanders juga sangat hancur saat ini, karena dia tidak pernah menyangka bahwa dia baru berada di kota Nanyuan selama 2 hari, dan dia akan menemui hal seperti itu. Dan yang lebih penting, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Fendi Zanders sendiri. Mobil itu diparkir oleh Su Yuro. Fendi Zanders tidak pernah berpikir untuk memblokir mobil orang lain sama sekali. "Bajingan, apa yang kamu lihat? Jika kamu tidak meminta maaf kepada Jiao Jiao hari ini, kamu bahkan tidak berpikir untuk pergi. Akan kuberitahukan padamu." Si cantik dengan rok pendek tetap memasang wajah datar dan berteriak pada Fendi Zanders dengan ekspresi sangat marah. Dan Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, "Apa, harap tenang, saya masih belum tahu apa yang terjadi. Apa lagi yang mungkin terjadi?" Si cantik dengan rok pendek membuka mulutnya untuk berbicara. "Qingqing, berhentilah membuat masalah, masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia, ini adalah kesialanku sendiri." Pada saat ini, Jiao Jiao buru-buru mengulurkan tangannya dan meraih temannya, seolah dia tidak menginginkan temannya.
untuk terus berbicara. Kalau bukan karena orang ini memblokir mobilmu, bagaimana kamu bisa melewatkan wawancara? Jangan hentikan aku. King, seorang wanita cantik dengan rok pendek, menjawab langsung. Apa yang terjadi? Katakan padaku dengan jelas. Fendi Zanders juga mengikutinya. Masalahnya seperti ini temanku Jiao Jiao, dan mobil di dalamnya adalah miliknya. Sambil berbincang, wanita cantik dengan rok pendek itu menunjuk ke arah sedan Honda hitam yang dihadang oleh Mercedes-Benz milik Fendi Zanders. Lalu apa? Fendi Zanders bertanya dengan ringan. Pukul 5 sore ini adalah waktu bagi Jiao Jiao untuk pergi ke grup Tiancheng untuk wawancara. Jiao Jiao telah mempersiapkan pekerjaan ini selama hampir setengah tahun, tetapi itu karena Anda memblokir mobilnya dan tidak ada taksi di dekatnya, jadi dia melewatkan waktu wawancara. Sekarang katakan padaku apa yang harus aku lakukan. Si cantik dengan rok pendek berteriak pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata wanita cantik dengan rok pendek, dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Sebenarnya masalahnya sangat sederhana. Mobil Fendi Zanders menghalangi mobil kecantikan Lugu, dan kecantikan Lugu belum menemukan taksi, jadi dia memanggil temannya dengan putus asa untuk memikirkan cara, yang akhirnya menyebabkan dia langsung melewatkan wawancara. Ternyata menjadi seperti ini. Fendi Zanders mengangguk sedikit. Maaf, aku benar-benar tidak bisa menyalahkanmu atas kejadian hari ini. Teman-temanku sangat bersemangat karena mereka sedang terburu-buru. Kamu harus cepat pergi. Pada saat ini, Jiao Jiao sebenarnya berinisiatif untuk meminta maaf kepada Fendi Zanders, dan berkata dengan nada yang sangat tidak berdaya. Kamu tidak bisa membiarkan orang ini pergi, kejadian hari ini semua karena dia. Namun kecantikan dalam rok pendek masih tiada henti, dan langsung menghalangi jalan Fendi Zanders. Fendi Zanders tahu bahwa dia benar-benar tidak bisa sepenuhnya menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian hari ini. Meskipun mobilnya benar-benar menghalangi mobil Jiao Jiao, mereka masih dapat memilih untuk naik taksi atau menelepon mobil secara online, tetapi mereka tetap menunggu di sini. Jelas juga bertanggung jawab. Tetapi tidak ada artinya bagi Fendi Zanders untuk memberitahu pihak lain hal ini sekarang. Jika Fendi Zanders tidak bisa memberikan penjelasan yang memuaskan kepada pihak lain, orang-orang ini pasti akan melampiaskan kemarahannya pada Fendi Zanders. Oke, saya mengerti maksud Anda. Sederhananya, mobil saya telah memengaruhi wawancara Anda dan menyebabkan kerugian, bukan? Fendi Zanders melihat keindahan murni di depannya dan bertanya. Bukan itu masalahnya, masalah ini. Jiao Jiao buru-buru melambaikan tangannya. Dan wanita cantik dengan rok pendek mengulurkan tangannya untuk meraih Jiao Jiao, dan berteriak kepada Fendi Zanders dengan nada arogan, benar, begitulah keadaannya, tahukah Anda betapa langkanya kesempatan wawancara untuk grup Tiancheng? Berapa banyak orang penuh sesak? Kamu bahkan tidak bisa memenangkan kesempatan seperti itu. Saya tidak tahu betapa jarangnya kesempatan wawancara untuk grup Tiancheng. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya sedikit, dan kemudian melanjutkan, tetapi saya tahu bahwa kejadian hari ini semua karena mobil saya. Bab 1033. Kamu ingin memberikan mobil ini pada Jiao Jiao. Wanita cantik di sekitar Fendi Zanders semuanya tercengang ketika mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajah mereka sangat terkejut. Karena mereka tidak pernah mengira Fendi Zanders akan begitu murah hati. Faktanya, mereka mengepung Fendi Zanders hanya karena ingin berbicara dengannya. Pada akhirnya, selama Fendi Zanders meminta maaf, masalahnya akan selesai. Meskipun mobil Fendi Zanders memang menghalangi mobil Jiao Jiao, namun tidak jelas siapa yang benar dan siapa yang salah dalam hal semacam ini, Anda tidak boleh membiarkan Fendi Zanders kehilangan uang, bukan? Tetapi orang-orang ini tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders akan begitu murah hati sehingga dia akan langsung memberikan mobil itu kepada Jiao Jiao. Nah, apakah kamu bermain-main dengan kami di sini? Setelah kecantikan dalam rok pendek sadar, dia langsung berteriak pada Fendi Zanders. Kenapa aku mempermainkanmu? Fendi Zanders menjawab tanpa daya. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan memberikan mobil itu kepada Jiao Jiao, apa yang kamu lakukan dengan kami? Teriak si cantik dengan rok pendek. Aku tidak bercanda, apa yang aku katakan itu benar, bukankah kamu ingin aku meminta maaf? Kenapa aku tidak meminta maaf padamu sekarang? Fendi Zanders berkata dengan ringan. Apakah mobil ini milikmu? Ya, apakah kamu benar-benar akan memberikannya pada Jiao Jiao? Kamu tidak mencuri mobil ini, kan? Dan teman-teman Jiao Jiao yang lain juga sedikit bingung. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka menemui hal seperti itu. Mereka harus membayar mobil kepada orang lain hanya karena mereka memblokir mobil orang lain, dan itu adalah mobil berusia 30 tahun. Ada puluhan ribu mobil Mercedes-Benz, tidak akan ada yang percaya. Fendi Zanders tidak repot-repot menjelaskan di hadapan pertanyaan orang banyak, dan langsung melemparkan kunci mobil Mercedes-Benz ke kecantikan polos Jiao Jiao di seberangnya, dan kemudian berkata dengan ringan, jangan khawatir, saya tidak mencuri ini. Mobil. Jika Anda ingin menjalani prosedur transfer, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Jiao Jiao tanpa sadar mengambil kunci Mercedes-Benz, dan memandang Fendi Zanders di depannya dengan tidak percaya, ekspresi wajahnya terkejut selain kaget, karena dia tidak percaya bahwa Fendi Zanders benar-benar berencana untuk menaruhnya. Mobil ini untuk dia.
Untuk sesaat, semua orang yang hadir terdiam. Bahkan mereka yang menyaksikan kegembiraan di sekitar pun tercengang saat ini, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tanpa ragu-ragu, Fendi Zanders berjalan lurus ke depan. Jiao Jiao, orang itu benar-benar memberimu Mercedes-nya. Si cantik dengan rok pendek bertanya pada Jiao Jiao dengan tidak percaya. Qingqing, sudah kubilang jangan membuat masalah, tapi kamu hanya tidak mendengarkan, sekarang semuanya sudah membaik, bukan? Jiao Jiao menangis tanpa berkata-kata, lalu langsung mengambil kunci mobil dan berlari ke sisi Fendi Zanders. Aku benar-benar minta maaf barusan. Temanku bercanda denganmu. Dia tidak bermaksud jahat. Jangan menganggapnya serius. Sebaiknya kamu ambil kembali kunci mobilnya. Setelah bertemu dengan Fendi Zanders, Jiao Jiao berkata dengan cemas kepada Fendi Zanders. Fendi Zanders memandang wanita cantik di depannya dengan ringan. Dia bisa merasakan bahwa gadis ini sangat baik, dan Fendi Zanders menunda wawancara Jiao Jiao hari ini, yang mempengaruhi Jiao Jiao. Selain itu, Mercedes-Benz Fendi Zanders tidak bermaksud memintanya, jadi dia memberikannya langsung kepada Jiao Jiao sebagai kompensasi. Kamu boleh naik mobil, jangan terlalu sopan padaku, awalnya aku tidak menginginkan mobil ini, dan jangan khawatir, mobilku wajar dan legal. Kapanpun kamu punya waktu luang, datanglah ke gedung kedua untuk temukan aku, dan aku akan membawanya bersamamu. Selesaikan formalitas transfer. Fendi Zanders berkata pada Jiao Jiao dengan nada yang sangat tenang. Oh, mobilmu mahal sekali, bagaimana aku bisa menerimanya? Setelah Jiao Jiao mengetahui bahwa Fendi Zanders sepertinya tidak bercanda, ekspresi wajahnya tampak lebih cemas. Bukankah wawancara ini sangat penting bagi Anda? Selain itu, ini adalah wawancara dengan Tiancheng Group. Anda pasti telah menghabiskan banyak energi. Memberi Anda kompensasi kecil ini seharusnya tidak menjadi masalah. Anda harus menerimanya. Fendi Zanders memandang Jiao Jiao dan melanjutkan. Tapi, Jiao Jiao membuka mulutnya untuk berbicara. Oke, tidak banyak barangnya. Karena aku bilang aku akan memberikan mobil ini kepadamu, maka harus diberikan kepadamu. Kamu bisa mengendarainya dengan percaya diri. Fendi Zanders langsung menyela kata-kata Jiao Jiao, lalu mengulurkan tangan untuk menghentikan taksi. Saya tidak tahu apakah itu karena keberuntungan Fendi Zanders atau semacamnya, dia menghentikan taksi saat dia berjalan ke pinggir jalan, tetapi Jiao Jiao menunggu di gerbang komunitas selama 1 jam penuh tanpa menemui taksi. Jiao Jiao berdiri di sana dengan bodoh, memperhatikan Fendi Zanders masuk ke dalam taksi dengan mata kusam, ekspresi wajahnya masih sangat bingung. Karena dia merasa apa yang dia alami barusan seperti mimpi, dan semuanya terasa tidak nyata. Nak, kamu mau kemana? Setelah Fendi Zanders naik taksi, sopir taksi menoleh ke arah Fendi Zanders dan bertanya sambil tersenyum. Tuan, tolong bawa saya ke toko 4S di dekat saya. Jawab Fendi Zanders ringan. Anak muda, di sekitar sini banyak sekali toko 4S. Kalau kamu ingin membeli mobil, bisakah kamu memberitahuku merek apa yang kamu inginkan terlebih dahulu? Kata sopir taksi sambil tersenyum. Tidak peduli merek apa yang kamu beli, yang terpenting mobilnya harus lebih murah. Kata Fendi Zanders ringan. Oh, kalau begitu aku mengerti maksudmu, ini pertama kalinya aku bertemu denganmu membeli mobil seperti ini dalam hidupku, sopir taksi itu tersenyum dan langsung menyalakan mobilnya. Dan Jiao Jiao berdiri di sana dan melihat Fendi Zanders pergi dengan taksi, dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata di wajahnya, dan akhirnya tidak punya pilihan selain berbalik dan kembali ke Mercedes-Benz. Ketika teman-teman Jiao Jiao melihat kembalinya Jiao Jiao, mereka semua mengepung Jiao Jiao. Jiao Jiao, orang itu tidak akan benar-benar memberimu mobil itu, kan? Si cantik dengan rok pendek bertanya pada Jiao Jiao dengan lembut. Saya ingin mengembalikan kunci mobil kepadanya, tetapi dia tidak menginginkannya, dan sekarang dia telah pergi dengan taksi. Jawab Jiao Jiao dengan ekspresi sangat tidak berdaya. Benarkah? Ini Mercedes-Benz. Orang ini sangat murah hati. Apakah Mercedes-Benz memberikannya? Si cantik dengan rok pendek berteriak dengan ekspresi tidak percaya, lalu berkata kepada Jiao Jiao, Jiao Jiao, kamu sangat beruntung, kan? Meskipun kamu kehilangan kesempatan untuk wawancara, jika orang ini benar-benar memberimu mobil, maka kamu tidak dalam posisi yang kurang menguntungkan. Benar, ini Mercedes-Benz, setidaknya harganya ratusan ribu. Jiao Jiao, sepertinya kamu benar-benar mendapat berkah tersembunyi hari ini, bisa menemukan hal sebaik itu. Teman-teman di sekitar Jiao Jiao juga terlihat iri, apalagi menghadapi hal seperti itu, mereka mungkin belum pernah mendengarnya. Belum pasti apakah mobil ini miliknya. Saat itu juga, wanita cantik dengan rok pendek tiba-tiba berteriak. Bab 1034. Benar, orang itu baru saja memberikannya dengan begitu gembira, siapa tahu dia mencuri mobilnya. Mungkin kunci mobil ini palsu, dia hanya mempermainkan kita. Saya juga berpikir itu pasti palsu. Saya tidak percaya ada orang yang begitu kaya, dan mobil bernilai ratusan ribu diberikan. Kata-kata cantik dalam rok pendek mengingatkan semua orang yang hadir, dan semua orang bereaksi. Jiao Jiao, cepat dan coba lihat apakah kunci mobil ini asli. Si cantik dengan rok pendek sedikit penasaran apakah Fendi Zanders benar-benar memberikan Mercedes-Benz itu kepada Jiao Jiao, jadi dia berteriak pada Jiao Jiao dengan sangat cemas.
Oh, aku tidak berencana menginginkan mobil ini, lalu bagaimana jika itu benar? Saat ini, pikiran Jiao Jiao penuh dengan pemikiran tentang bagaimana mengembalikan mobil itu kepada Fendi Zanders, jadi apakah mobil itu asli atau tidak terlalu penting baginya. Bahkan jika kamu tidak menginginkan mobil ini, tidak masalah jika kamu mencoba melihat apakah kunci mobil itu asli. Si cantik dengan rok pendek mengambil kunci mobil dari tangan Jiao Jiao sambil berbicara, lalu menekannya dengan ringan. Didi. Mercedes-Benz itu langsung menyalakan lampunya. Untuk sesaat, semua orang yang hadir tercengang, dan mereka semua memandang posisi Mercedes-Benz dengan mata kusam. Pada awalnya, mereka semua berpikir bahwa Fendi Zanders pasti memberikan kunci palsu kepada Jiao Jiao, itu sebabnya dia begitu berterus terang, tetapi tidak ada yang mengira bahwa kunci mobil itu asli. Jiao Jiao, kamu menghasilkan banyak uang kali ini, bagaimana kamu bisa berterima kasih padaku? Si cantik dengan rok pendek bertanya pada Jiao Jiao dengan penuh semangat. Terima kasih untuk apa? Aku sudah mengatakan semuanya, aku tidak menginginkan mobil ini, aku tidak dapat menerima mobil ini tanpa alasan. Jiao Jiao langsung merampas kunci mobil dari tangan si cantik dalam waktu singkat rok, sementara teman-teman Jiao Jiao berkumpul di sekitar Mercedes-Benz, melihat interior Mercedes-Benz dengan ekspresi penasaran. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan betapa kayanya seseorang yang begitu murah hati, memberikan sebuah Mercedes-Benz bahkan tanpa mengedipkan mata. Dan Jiao Jiao berdiri di tempatnya, dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Dia bertanya-tanya siapa Fendi Zanders. Di sisi lain, setelah Fendi Zanders meninggalkan komunitas, dia langsung naik taksi ke toko Toyota 4S. Setelah memasuki toko 4S, Fendi Zanders menemukan bahwa ada banyak orang yang datang untuk melihat mobil tersebut, dan karena Fendi Zanders masih relatif muda, dia tidak terlihat seperti tipe orang yang datang untuk membeli mobil, jadi staf penjualan tidak mengambil inisiatif untuk menerima Fendi Zanders. Fendi Zanders tidak tahu banyak tentang mobil, jadi dia tidak punya pilihan selain pergi ke meja depan dan bertanya dengan lembut, "Halo, apakah Anda masih memiliki tenaga penjualan di sini? Saya ingin membeli mobil." "Lalu apa? Tunggu sebentar, aku akan mencarikanmu panduan belanja." Wanita cantik di meja depan berbicara kepada Fendi Zanders dengan nada sopan. Setelah menjawab dengan lembut, dia mengeluarkan walkie-talkie dan berteriak 2 kali. Namun karena hari ini adalah akhir pekan, banyak sekali orang yang datang untuk melihat mobil tersebut, sehingga lama-kelamaan tidak ada yang merespon. Setelah kecantikan di meja depan ragu-ragu sejenak, dia berkata dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Tuan, pemandu belanja di toko kami sedang sibuk sekarang, mengapa saya tidak mengajak Anda ke sana untuk melihat-lihat, dan saya dapat memberi Anda perkenalan singkat?" "Baiklah, kalau begitu kamu." Fendi Zanders mengangguk. "Pak, bolehkah saya bertanya berapa harga mobil yang ingin Anda beli?" Si cantik di meja depan bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. "Harganya sekitar 100.000 yuan, lebih baik menjadi lebih biasa." Jawab Fendi Zanders ringan. "Lalu apa pendapatmu tentang mobil ini?" Si cantik di meja depan berjalan ke mobil Toyota dan bertanya dengan lembut. "Cukup baik." Fendi Zanders mengangguk. "Kalau begitu izinkan saya memperkenalkan mobil ini secara singkat kepada Anda. Mobil ini adalah model Toyota Corolla yang baru dirilis pada November tahun ini. Jauh lebih baik dibandingkan Corolla lama dalam hal tampilan, konfigurasi, dan tenaga. Apakah kamu mempunyai mobil?" Fendi Zanders langsung menyela perkenalan kecantikan di meja depan. "Mobil sekarang." Keindahan di meja depan membeku sesaat. "Ya, jika saya memberikan uang sekarang, bolehkah saya mengemudikan mobilnya?" Fendi Zanders bertanya. "Biarkan saya melihat ini untuk Anda." Setelah kecantikan di meja depan ragu-ragu sejenak, dia buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa, lalu menatap Fendi Zanders dan berkata, "Tuan, mobil ini tersedia sekarang, apakah Anda berencana untuk berapa?" Fendi Zanders bertanya dengan ringan. "Kalau semuanya turun, seharusnya 120.000, kata wanita cantik di meja depan dengan tatapan bingung. "Oke, pergi dan gesek kartumu." Tanpa ragu-ragu, Fendi Zanders mengeluarkan kartu banknya dan menyerahkannya kepada wanita cantik di meja depan. "Tidak tuan, apakah Anda tidak ingin mencoba mobil ini?" Untuk sementara, kecantikan di meja depan benar-benar tercengang, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan tergagap. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu pelanggan seperti itu sama sekali, tetapi siapapun yang datang ke sini untuk membeli mobil harus membandingkannya dengan cermat sebelum mencoba modelnya. Tidak peduli seberapa kaya Anda tidak bisa tawar-menawar dengan penjual. Namun sangat sedikit pelanggan seperti Fendi Zanders yang menanyakan harga saat sudah naik, lalu langsung membeli mobil. Kalaupun ada, mereka benar-benar orang kaya, dan mereka membeli mobil mewah dengan harga jutaan dolar. Namun, yang dibeli Fendi Zanders saat ini adalah mobil keluarga biasa. Jangan mencobanya, kendarai saja. 120.000 bukanlah apa-apa bagi Fendi Zanders, jadi dia tidak ingin membuang waktu. "Kalau begitu, apakah kamu ingin melihat mobil lain?" Wanita cantik di meja depan memandang Fendi Zanders dan terus bertanya. "Tidak, aku ingin yang ini." Fendi Zanders melambai pada wanita cantik di meja depan. Setelah wanita cantik di meja depan ragu-ragu sejenak, dia langsung masuk ke kantor dan menemukan manajer toko 4S.
Manajer toko 4S membantu Fendi Zanders menyelesaikan prosedur pembelian mobil setelah berulang kali mengkonfirmasi dengan Fendi Zanders beberapa kali. Hampir 1 jam kemudian, Fendi Zanders langsung mengemudikan mobilnya keluar dari toko 4S. Saat ini, Fendi Zanders masih sangat puas dengan mobil tersebut. Bagaimanapun, mobil ini sangat biasa. Bahkan jika ditempatkan di jalan, tidak ada yang akan melihatnya lagi. Sangat sesuai dengan kebutuhan Fendi Zanders. Bagi orang yang benar-benar kaya seperti Fendi Zanders, baik itu mobil atau rumah, sebenarnya itu sudah tidak penting lagi, karena dia tidak perlu memberitahu orang lain bahwa dia kaya melalui hal-hal tersebut. Sebaliknya, Fendi Zanders tidak ingin orang lain tahu bahwa Anda punya uang. Setelah seharian bolak-balik, Fendi Zanders akhirnya kembali ke rumah. Setelah kembali ke rumah, Fendi Zanders menerima telepon dari Fang Zihua. Tuan Zanders, saya telah menyelesaikan prosedur transfer untuk Anda. Anda dapat melapor langsung ke Universitas Nanyuan jika waktunya tiba. Kata Fang Zihua dengan suara rendah. Bukankah dikatakan akan memakan waktu 2 hari untuk menyelesaikannya? Fendi Zanders tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Fang Zihua, dan bertanya dengan nada terkejut. Meskipun prosedurnya akan memakan waktu 2 hari, Anda dapat melapor kapan saja. Kata Fang Zihua sambil tersenyum. Tidak apa-apa, terima kasih. Fendi Zanders hanya menjawab, lalu menutup telepon. Bab 1035. Fendi Zanders tidak ada hubungannya di kota Nanyuan sekarang, Cleo Fei Lin belum kembali untuk saat ini, dan tidak ada kabar dari Zhou Ping. Jadi Fendi Zanders berencana pergi ke Universitas Nanyuan untuk melihat-lihat, dan omong-omong, dia akan menjalani prosedur penerimaan. Universitas Nanyuan tidak terlalu jauh dari rumah Fendi Zanders, jadi Fendi Zanders memilih berjalan kaki ke sana. Setelah datang ke Universitas Nanyuan, Fendi Zanders menemukan bahwa Universitas Nanyuan terlihat lebih besar daripada Universitas Jiangcheng, dan kebetulan saat itu sedang jam sekolah, jadi dia bisa melihat semua jenis kendaraan melintas di jalan-jalan kampus Universitas Nanyuan. Tentu saja, ini mobil juga termasuk beberapa mobil mewah. Baik Universitas Nanyuan dan Universitas Jiangcheng adalah salah satu universitas terkemuka di Tiongkok. Pada dasarnya selama siswa bisa masuk sekolah tersebut, prestasi akademiknya akan sangat baik. Namun Universitas Nanyuan sangat berbeda dengan Universitas Jiangcheng. Artinya, sangat sedikit mahasiswa yang masuk ke Universitas Jiangcheng karena koneksi mereka. Sekalipun mereka bisa masuk, mereka biasanya adalah orang-orang yang paling berkuasa di keluarganya. Dalam keadaan normal, mereka masuk berdasarkan nilai mereka. Jadi bahkan untuk siswa seperti Lu Fei, nilainya sebenarnya sangat luar biasa. Tapi Universitas Nanyuan berbeda. Universitas Nanyuan adalah sekolah bangsawan terkenal. Selama keluarga Anda punya uang, Anda bisa menyekolahkan anak Anda ke sana. Universitas Jiangcheng memperlebar kesenjangan. Saat ini, jumlah mahasiswa yang masuk Universitas Nanyuan berdasarkan latar belakangnya pada dasarnya sama dengan jumlah mahasiswa yang diterima berdasarkan nilainya. Hal ini menyebabkan mahasiswa Universitas Nanyuan terpecah menjadi 2 kubu. Murid yang baik. Melihat pemandangan yang aneh namun familiar di sekolah, Fendi Zanders tidak bisa menahan senyum sedikit pun. Dia tahu bahwa dia akan segera memulai kehidupan barunya di sekolah ini. Menurut apa yang dikatakan Fang Zihua kepada Fendi Zanders kemarin, Fendi Zanders langsung pergi ke kantor urusan akademik Universitas Nanyuan, dan kemudian menemui direktur yang bertanggung jawab atas nilai Fendi Zanders. Nama sutradaranya adalah Chen Jianbing. Usianya sekitar 40 tahun. Dia memakai kacamata berbingkai emas dan sedikit botak. Dia terlihat seperti direktur di banyak sekolah, dan dia terlihat sedikit malang. Meskipun Chen Jianbing tidak mengetahui identitas asli Fendi Zanders, dia juga tahu bahwa Fendi Zanders tidak mudah untuk diajak main-main, jika tidak, mustahil untuk masuk Universitas Nanyuan dengan mudah. Jadi Chen Jianbing memperlakukan Fendi Zanders dengan sangat sopan, berinisiatif untuk memperkenalkan situasi di sekolah kepada Fendi Zanders, dan kemudian mengajak Fendi Zanders berkeliling sekolah, dan mengatur asrama untuk Fendi Zanders. Tentu saja, asrama yang diatur Chen Jianbing untuk Fendi Zanders pastilah asrama tempat siswa dari keluarga kaya tinggal di sekolah tersebut. Ada 4 orang dalam satu ruangan, dan lingkungannya sangat bagus. Fendi Zanders tidak melihat teman sekamarnya. Setelah mengatur asrama, Chen Jianbing membawa Fendi Zanders ke kantor konselor yang bertanggung jawab atas kelas Fendi Zanders. Konselor Fendi Zanders di Universitas Nanyuan adalah seorang laki-laki. Fendi Zanders, yang terbiasa melihat wanita cantik seperti Qin Lan, tampak sedikit tidak nyaman dengan pria ini yang menjadi penasihatnya. Fendi Zanders merasa jika konselornya adalah seorang wanita dan wanita cantik, akan sangat membantu untuk meningkatkan inisiatif pembelajaran di kelas. Hanya saja Fendi Zanders tahu bahwa dia tidak akan tinggal terlalu lama di kota Nanyuan, jadi dia tidak peduli dengan hal-hal ini. Memanfaatkan waktu setelah kelas selesai, konselor membawa Fendi Zanders langsung ke ruang kelas. Saat ini, siswa di kelas belum berangkat. Setelah Fendi Zanders memasuki kelas, dia mengamati sebentar lingkungan di dalam. Ada sekitar 50 orang di kelas, setengah laki-laki dan setengah laki-laki. Itu apa? Membuang-buang waktu semua orang, aku akan memperkenalkan teman sekelas baru padamu. Konselor menamparkan meja dengan keras dan berteriak keras.
Pada saat ini, para siswa di kelas tiba-tiba melihat Fendi Zanders berdiri di podium, dan mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke Fendi Zanders, sementara beberapa gadis mulai berdiskusi dengan suara rendah. Bagaimanapun, penampilan Fendi Zanders cukup bagus, jadi beberapa gadis jelas lebih tertarik pada Fendi Zanders. Ini Fendi Zanders. Fendi Zanders adalah siswa pertukaran dari Universitas Jiangcheng. Nanti, Fendi Zanders akan belajar dengan kelas kita. Selamat datang semuanya. Konselor berteriak lagi. Para siswa di kelas mulai bertepuk tangan satu demi satu. Fendi Zanders mengungkapkan ketidakberdayaannya atas tautan ini. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia menemukan tempat duduk di dekat jendela dan duduk. Setelah Fendi Zanders duduk, para siswa di kelas sepertinya menganggap Fendi Zanders tidak mudah bergaul, jadi tidak ada yang berinisiatif untuk berbicara dengan Fendi Zanders, dan Fendi Zanders juga bisa terdiam beberapa saat. Tak lama kemudian, bel sekolah berbunyi. Melihat guru aneh dan teman sekelas aneh itu, Fendi Zanders merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Dia tidak bisa tidak memikirkan wanita itu, Qinlan, dalam benaknya. Jika bukan karena Qinlan, Fendi Zanders tidak akan datang ke Universitas Nanyuan sama sekali. Namun, di lingkungan asing ini, Fendi Zanders merasa ada banyak manfaatnya. Setidaknya saya bisa banyak bersantai, karena tidak ada yang tahu identitas Fendi Zanders, dan Fendi Zanders bisa melakukan apapun yang dia mau. Dalam sekejap mata, kelas pagi akhirnya usai. Setelah Fendi Zanders mendengar bel tanda berakhirnya kelas, dia meregangkan badannya dengan ringan, lalu bangkit untuk meninggalkan kelas. Bung, tunggu sebentar. Tapi saat Fendi Zanders hendak pergi, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya. Fendi Zanders menoleh ke belakang tanpa sadar, dan menemukan 3 orang berdiri di belakangnya. Salah satu anak laki-laki itu tampan, mengenakan pakaian bermerek, tersenyum pada Fendi Zanders, dan berkata dengan antusias, "Namamu Fendi Zanders, kanan?" Fendi Zanders mengangguk. "Apa, namaku Xiao Yu, dan keduanya adalah Hebo dan Guo Jie." Bocah tampan itu berinisiatif memperkenalkan 2 orang di sekitarnya kepada Fendi Zanders. "Halo, ada apa?" Fendi Zanders bertanya dengan ringan. "Kami berempat akan berada di asrama yang sama di masa depan. Konselor memberitahu saya tentang situasi Anda sekarang. Kami khawatir Anda tidak akrab dengan lingkungan sekolah saja, jadi kami akan membawa Anda untuk membiasakan diri dengan lingkungan." Tanda seru petik 2. Xiao Yu berkata pada Fendi Zanders sambil tersenyum. "Ya, seharusnya tidak menarik bagimu sendirian di sekolah, kan?" Hebo buru-buru mengikutinya. Dan Fendi Zanders juga sedikit terkejut setelah mendengar perkataan Xiao Yu Hebo. Ia tidak pernah menyangka ketiga teman sekamarnya akan berinisiatif datang mencarinya, dan mereka begitu antusias.